seperti itu. Ambil contoh lain, kita dulu ukuran kita prestasi, ya prestasi dalam arti tapi didukung oleh lingkungan setempat. Dan kita sekarang masuk kepada dunia ukuran prestasi yang objektif, prestasi kerja, prestasi kemampuan berpikir, bertindak dan sebagainya. Tapi karena ini belum mapan betul proses mengukur segala sesuatu berdasarkan prestasi, lalu muncul berdasarkan koneksi. Nah kalau ini diteruskan, yang koneksi ini menjadi terlalu, ya di situ kan terjadi erosi nilai. Bahwa prestasi digantikan kan oleh koneksi, relasi dan sebagainya. Nah pertimbangan objektif menjadi dipakai pertimbangan subjektif. Ini akan menghancurkan kecenderungan kita untuk mencari penguasaan teknologi secara tuntas dan sikap atau etos ilmiah kita. Karena dunia ekonomi kita tidak bisa sendirian menangani masalah itu, maka diperlukan cultural properties, perangkat-perangkat budaya, termasuk juga diperlukan perangkat-perangkat agama untuk menangani masalah kesenjangan ekonomi ini. Nah, saya umpamanya selalu minta dari dulu kepada kalangan agamawan, Bu, kita bicaralah tentang masalah-masalah ekonomi secara benar. Apakah tentang strategi pembangunan ekonomi, apakah tentang konsep-konsep ekonomi teoritik yang digunakan, atau tentang apa saja. Nah sekarang ini umpamanya saya melalui Nahdlatul Ulama menginginkan munculnya 2000 DPR dalam tempo 20 tahun yang akan datang. Kalau tiap DPR itu nanti bisa memunculkan 100 pengusaha kecil dan pengusaha menengah yang tangguh gitu ya dalam 20 tahun, kan akan terjadi munculnya 200.000 pedagang kecil yang tangguh dari kalangan Nahdlatul Ulama, yaitu kalangan yang katakanlah bahasa salah tapi ya sudah lanjur salah kaprah ya, pri santri. Nah pengusaha pri santri yang kuat dalam jumlah sedemikian besar ini akan meningkatkan kemampuan daya beli dari rakyat kecil di bawah, ya, menciptakan pasaran domestik yang kuat. Ini akan membuat konglomerat Cina yang ada itu semakin terkait dengan ekonomi pri. Jadi akan terjadi proses integrasi ekonomi nantinya. Nah ini agama bisa berperan, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berbicara tentang bank umpamanya, itu tentu menyangkut masalah hukum agama atau pandangan agama tentang bank itu sendiri. Nah di sini agama harus berkiprah. Belum tentang pengorganisasian bank, belum tentang pembinaan nasabah bank, belum tentang macam-macam aspek lah dari bank. Ya pada dasarnya agama itu menolak transaksi peminjaman uang yang memberikan kompensasi hasil berlebih. Ya, itu bahasa hukum agamanya, fikihnya itu bunyinya kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap transaksi pinjaman yang membawa hasil berlebih, ya, jadi additional returns, itu dianggap riba, usury, dan riba dilarang oleh agama. Ya, nama haramallahu riba wa yurbis shadaqat. Ini Quran yang bilang begitu. Namun dalam soal pinjaman bank itu bukan sekedar pinjaman. Pinjaman bank itu suatu entitas tersendiri. Jadi ada pinjaman dan bank kan. Jadi sini adalah suatu pinjaman yang menurut saya tidak masuk dalam kategori qard. Jadi karena itu tidak dilarang adanya pengembalian